Ustaz Afrafi MAP, kepada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk betul. Pripun kabare? Alhamdulillah. Ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ditiru lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Namanya sing di hitam mana? Oh, Rafka. Rafka. Amma ba'du, tumateng para yai, para alim ulama, para asatidz ingkang tansah kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun. Dumateng para pepunden, sesepuh pinisepuh, aji sepuh ingkang werda warasa dawuh, dumateng para nayaka pangembating praja lan pangayoming para kawula, aparatur pemerintah, kami tua kami nem, Pak RT, Pak RW, dusun Jamben, Jambean, desa Dahuhan, Kathah Sengon, nongko jejer-jejer, nongko lan sahibul hajah, tuan rumah, akhina Joni Pratama, Pranoto, lan istri serta Ananda Rafka yang lagi deg-deg ser, ampun ditugel napa dereng? Oh sampun. Barokah khitan, mugi-mugi dados putra ingkang saleh, putra ingkang saged membanggaken tiang sepahipun, tia alari ingkang dados mutiara surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, wonten dawuh Kanjeng Nabi, wonten dawuh di Al-Qur'an itu, summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti sebagian di antara syariatnya Nabi Ibrahim, hanifa yang lurus. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang musyrik. Ayat ini hadirin, ulama-ulama menjadikan dasar ngikut ke syariatnya Nabi Ibrahim, yang hal ini yang lebih utama itu dalam hal khitan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi piyambak tadi disebutkan sama pembawa diba, wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Kayak Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan terkhitan, hadirin. Tadi yang dibaca sudah dalam keadaan terkhitan. Tujuannya apa? Kersane
Kehormatan Rasulullah ini tidak diobok-obok orang sembarangan. Sudah dalam keadaan terkhitan sejak lahir. Itu Kanjeng Nabi. Tapi mengikuti syariat Nabi Ibrahim agar supaya khitannya untuk umat Kanjeng Nabi nderek di khitan. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini bukan sunat, wajib. Durung sunat, gak iso dadi imam salat. Tapi kalau Imam Malik dan Hanafi ini sunnah muakkadah, tidak sampai hukumnya wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini wajib hukumnya. Karena ini wajib, Masya Allah. Dan ini berat hadirin, sakit. Loro boten di khitan jenengan biyen. Luwara. Lek umpama tak khitan malih purun. Gak keduman. Lebih sakit khitan daripada melahirkan. Ini nyata. Kalau khitan, dihitan lagi nggak mau. Tapi kalau melahirkan, memang awalnya tok sing bengok-bengok. Ora paten, peteng maneh. Ngono. Oleh beberapa bulan kayak nyelekek pole kasih laki. Ya, pendekatan lagi. Kak. Jarine wis ora paten. Iya paling iku pertama kaline ya. Iso dijajal maning. Aja, Pak. Masya Allah. Tapi kalau khitan hadirin, kalau khitan tak bisa. Khitan itu luar biasa sakit dan tidak mau dihitan kedua kalinya. Ancor bisa telur. Tak melo. Allahu sholli ala Muhammad. Jadi anit tabi' millata Ibrahim Hanifah. Itu kita ingat sejarah khitan bagi Ibrahim nalika niku piyambakipun samanina sanawat. Samanina umur pinten? 8 doso Pak hadirin. Baru ada perintah itu beliau Nabi Ibrahim itu sudah umur 8 doso. Belum polo. Sudah umur 80. Bil kudum pakai kampak tarik dhewe prok. Iku lek rodok rene titik ayah ilakes. Sudah gak ketuman. Sakniki subhanallah modern, obatnya luar biasa zaman sakniki. Khitan sekarang pun bisa pakai sual pun. Allah canggih hadirin. Kulo biyen masih nang dokter juga. Saya sudah nututin dokter dulu. Tapi abuh 1 bulan. Abuh 1 bulan abuh. Aduh, nyut kepala bawah, tapi kepala bawah. Itu nyut hadirin. Di antara manfaatnya khitan itu ditinjau dari psikologi. Itu anak akan perkembangan secara psikis itu luar biasa. Akan lebih dewasa kalau dikhitan. Ya. Tubuhnya ini semakin besar dan wibawa. Itu baru khitan itu luar biasa. Kalau ditinjau dari agama, li ziyadatil ladzat, untuk menambah kenikmatan dalam ml sumben. Padha karo jarine niki. Mangan pisang lek dikupas kulite niku sae daripada dileksak kulit-kulite. Nah, hitan yo ngono. Jadi li ziyadatil ladzat nggih. Mohon maaf niki contoh. Mohon maaf. Kudemen. Niki kan onten tutupi, Pak. Ngeten iki onten tutupi. Nggih to? Mohon maaf.
perempuan wong gak ono. Oh ono. Aja nolerene nduk, aja noler. Jadi ini tak terangkan dulu ya. Kalau kepala ada tutupnya, ini tutupnya tok sing di gua. Ojo sandase. Kenapa? Nah, kepala ini hadirin, kepala ini yang nutup ini, itu tempatnya penyakit. Kalau tidak dibuang, subhanallah, Islam perhatian sampai ke situ. Di Amerika itu diadakan penelitian, bagi yang tidak dihitan itu 90% istrinya kena kanker rahim. Mohon maaf ya, kalau bahasa Bondowosonya, mohon maaf ya, kalau sudah membesar kemudian ke pipis, khawatirnya sisa-sisa itu di situ Pak. Mun abid seminggu coba, terus everyday begini, itu banyak kotornya. Subhanallah, makanya ini termasuk al-fitrah. Fitrah fil Islam itu al-khitan. Ebita mas, ebita itu apa bahasa sininya? Ebita dikelupas gini, di apa? Di ekombi lah istilahnya. Itu banyak hal-hal kotor. Jenengan barangkali walau tidak sengaja lihat miliknya jaran. Kalau sudah koma yakumu kiaman itu jaran, ketika koma zaidun itu jenengan tingali kotornya putih-putihnya gitu. Nah itu karena tidak dihitan. Nah ketika milik orang itu sudah dihitan Pak, ya tidak ketutup lagi, tidak ada helmnya, helmnya itu wis dibuang. Subhanallah, dari ditinjau dari kesehatan pun luar biasa itu ya, ditinjau dari psikologi tambah dewasa, ditinjau dari segi kesehatan sehat selalu, hilang kotoran-kotoran itu, ditinjau dari segi agama, khitan itu liziyadatil ladzat, untuk menyenangkan istrinya. Itu luar biasa ini. Makanya hal seperti itu termasuk ibadah. Ibadah yang paling angak yaitu ibadah itu. Jenengan tingali Pak, orang berkeluarga ya. Terus gak iso ngono. Yakin kula jaluk pegatan sing wedok. Kae nopo? Duwe akeh. Omah magrong-magrong. Cuma gak iso kelon. Ya ayo pingin eruh loh. Istrinya si enom, iya moh toh, ya pasti ini. Nah ini ibadah yang angaho itu luar biasa. Ini ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bicara khitan ya, makanya wedok gak usah hadir wedok. Terus kata Rasulullah SAW bahwa fitratu al-fitrah fil Islam, fitrah dalam Islam itu sebagian diantaranya adalah al-khitan. Ini ada syariatnya hadirin, ada syariatnya. Nah, barokahnya khitan anak ini nanti wajhun mumbasitun. Jenengan tingali wajahi Pak, hilang itu ya, aura-aura yang tidak bagus itu hilang, cerah, sumringah, ya berseri-seri. Ya Allah. Yang kedua, barokahnya khitan anak ini nanti lisanun latifun. Lisannya jenengan tingali lembut lek ngomong, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, karena dia sudah berkorban meneteskan darah. Coba barokah khitan itu Pak, barokah khitan itu berkah. Anak itu nanti lisannya lembut. Lek ngomong gak pernah anjar-anjir nang koncone.
Ngomane nang ibu anjir. Ingat, kalimat anjir itu pelesetan dari anjing, hadirin. Hati-hati anak-anak kita. Niru-niru anak-anak gaul katanya. Lek ngomong ono anjire. Wetaken ngono. Itu ngomong anjing nang wong tuwa. Lek nang wong, nang tonggo, nang tamu, inji kala nuwun sendika dawuh. Dipanggil mamanya. "Oi, apa? Ana apa? Setalah, durung mari iki lho." Di sini mamanya, ya Allah. Saelek apapun anak tetap doa yang terbaik. Karena doa ada 3 wanita. Ada 3 wanita doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Al-ummu ala waladiha. Doanya seorang ibu kepada anaknya. Itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Makanya seburuk apapun anak, tetap keluarlah doa-doa yang baik. Perempuan yang kedua, al-bintu ala abiha. Doanya anak perempuan kepada ayahnya. Waduh, itu Masya Allah. Yang ketiga, az-zaujah ala zaujiha. Istri mendoakan suami. Hati-hati ya men. Jadi suami yang baik ya. Jika ditungak nopo. Doanya istri itu Masya Allah. Maka jadilah suami yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Allahumma Muhammad. Bun, kembali ke tadi ya. Yang ketiga, barokahnya khitan. Anak ini nanti ditakdir oleh Allah wa qalbuhu rahimun. Punya hati yang penuh kasih sayang. Sudah omongannya lembut, hatinya penuh cinta dan kasih sayang. Saakenan ojo nang uwong, nang kewan saakenan. Itu Pak, qalbun rahimun. Yang keempat, barokahnya khitan. Anak kalau dikhitan, barokahnya khitan. Wayadun mu'tiyatun. Suka memberi, kepedulian sosialnya tinggi, loman. Sebab kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadis dikatakan orang yang loman as-sakhiyu itu qaribun minallah, qaribun min rahmatillah, ba'idun min adabi. Dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, jauh dari adabnya. Sebaliknya, wal bakhilu utawi wong kang mau wedit pol, ana pole. Wong mau wedit niku ba'idun minallah, ba'idun min rahmatih, qaribun min adabih. Jauh dengan Allah, jauh dengan rahmatnya Allah, tapi dekat dengan azabnya Allah. Naudzubillah. Itu anak yang dikhitan menyebabkan wayadun mu'tiyatun. Sebab dia sudah diajari kurban tadi, meneteskan darah. Dia telah berkorban, daging dibuang. Allahu Akbar. Melahirkan yadun mu'tiyatun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kaitannya dengan Maulid Nabi, apa yang disampaikan oleh Ustadz pembawa dibak tadi itu telah diperdengarkan datang kula panjenengan tentang detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Ya napa wau kita dengarkan? Semua bergembira. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam ini dan isinya gembira semua. Detik-detik lahir Kanjeng Nabi, dalam rangka menyambut lahir Kanjeng Nabi, semua gembira. Tadi yang dibaca beliau, fantazzal arsyu taradahu wastibsyara. Ars bergoncang, senang menyambut detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi semakin hebat dan kokoh, berwibawa.
Wamtala'atis samawati anwaro. Langit saat itu Pak penuh bintang gemintang sehingga terang benderang. Langit senang menyambut lahir Kanjeng Nabi. Masya Allah. Langit senang, bintang-bintang senang. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfar. Satu kali ayo bersama. Subhanallah. Sudah Pak. Itu gemuruhnya suara malaikat. Gemuruhnya suara malaikat. Malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, semua bergemuruh, saling bersautan suaranya, mengatakan subhan, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Karena saking gembiranya. Lo malaikat lo gembira dengan maulidnya Nabi, gembira dengan lahir Kanjeng Nabi, gembira dengan detik-detik lahir Kanjeng Nabi Pak. Ini malaikat seluruh alam. Masya Allah. Walam tazal ummuhu taro. Walam tazal itu selalu. Ummuhu ibunya. Taro melihat keanehan-keanehan, keajaiban yang dilihat oleh ibundanya Nabi, yaitu Sayyidati Aminah. Sayyidati Aminah. Kalau orang Indonesia menjadi Siti, itu singkatan dari Sayyidati. Disingkat jadi Siti. Siti Aminah. Aslinya Sayyidati. Dilihat keanehan, keajaiban. Bahkan yang terjadi pada diri beliau. Mukanya beliau pas tak delok. Ya, kitab tapi glowing, bersinar, tanpa skincare, tanpa apa nama ya Allah, tanpa ngoten-ngoten itu, glowing. Masya Allah, secantik bidadari, luar biasa. Pancaran nur yang ada dalam rahimnya itu. Falamma stadda bihat talaq. Falamma stadda bihat talaq. Ketika kandungannya sudah terasa mules Pak, kira-kira wis buka 10. Jenengan kais karo lek buka 10. Pak Mas Joni ae karo lek buka-buka, lek buka liyane ro. Bi'idni Rabbil Halak, dengan izin Allah yang Maha Pencipta. Apa yang terjadi saat itu? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Terkenalnya tahun gajah karena Raja Abraha ngirim bala tentaranya naik gajah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi dihalang oleh burung ababil, dilontarkan bebatuan panas sehingga mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Saat itu dikenal tahun gajah. Tidak jadi. Masya Allah. Tanggal itu sebelum subuh kejadiannya. Kayak tadi malam diperingati sebelum subuh di Jami. Ya, sebelum subuh kejadiannya. Hari Senin. Apa yang terjadi saat itu? Wada'atil habibah. Lahirlah junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi lahirnya tidak seperti kulon jenengan lahir. Lek kulon jenengan lahir biyen jarine uwek-uwek, nangis. Tapi Rasulullah begitu lahir tadi disampaikan oleh pembawa tiba, sajidan, lahir langsung ambil posisi sujud. Sik cilik loh wis ngerti sujud. Tiang saat niki sampai towek gak gelem sujud. Kanjeng Nabi dulu lahir langsung sajidan Pak, sujud. Syakiran, sujud syukur, hamidan, memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, bukratan wasila. Kanjeng Nabi memuji Allah, sujud.
Dalam riwayat datang malaikat membawa kain sutra hijau dari surga, mendekati bayi yang lagi sujud itu, Pak. Untuk apa? Malaikat menutupi tubuhnya beliau, auratnya beliau. Sik cilik loh, Pak, sudah diajari tutup aurat. Tiang sakniki melijoh isu-isu nih loh, tetep nganggo daster tahun 70-an niku. Tetep yang dinggo you can see my kelek. Tutup aurat. Ini Rasulullah diajari tutup aurat masih kecil. Saya pernah perjalanan ceramah sore-sore di tok waduan itu koyok utang keluyuran, Pak. Mau adus ya. Mama itu adus nang kali loh. Utangan nanduan. Allahu Akbar. Dari depan itu dari jauh ketinggal kutang keluyuran. Soalnya kutangnya kuning, kulitnya kuir. Mbok aja ngono, ngono sing ngono tapi aja ngono. Ning ngene wae. Ada maksiatnya istri seperti itu, Pak. Besok di hadapan Allah bukan lagi bapaknya yang ditanya, tetapi suaminya. Kenapa istrinya sampai mandi ke sungai? Pakai kutang tok, ndak ambil andoan tok. Itu ditanya, hadirin. Laki macam apa kau? Kata malaikat, bikinlah jeding dalam rumah, sehingga istri itu tidak mandi di sungai lagi, mempertontonkan auratnya. Itu yang ditanya bukan bapaknya, sing ditangleti suaminya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu ka'annahul badru fi tamami. Bayi itu bersinar, keluar sinar, Pak, bagaikan rembulan yang sempurna. Ketika itu di depan rumah itu kan omai Abu Lahab. Omai Abu Lahab. Abu Lahab keluar sebelum subuh nih, Pak. Ningali omai Aminah. Kok bersinar koyok ngono? Ono apa itu? Akhirnya celuk-celuk pembantunya, namanya apa? Budaknya, namanya Suwaibah. Dipanggil Suwaibah, Suwaibah, bangun, Suwaibah, bangun. Kak Dinto, dalam Tuan, ada apa Tuan? Ini masih malam. Coba kau lihat itu rumahnya Aminah, bersinar kayak gitu, pancaran sampai tembus langit. Ada apa itu? Coba kau lihat. Dilihat sama Suwaibah, pintunya tidak dikunci, tinggal buka. Ternyata Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki ganteng. Keluar sinarnya, langsung lari lagi manggil tuannya, Tuan, Tuan, ini ada kabar gembira Tuan. Ada apa? Aminah melahirkan seorang laki-laki, bayi laki-laki ganteng. Tadi itu sinar itu justru dari bayi itu. Abu Lahab, Pak, seketika itu spontan, gembiranya di luar biasa, di luar dugaan. Abu Lahab orang kafir, Abu Lahab yang ingin membunuh Nabi, orang kafir, orang jahat, bajingan tengek, sampai di Quran dinas dia ahli neraka. Bahagia dengan lahirnya Rasulullah, sampai Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Hei Suwaibah, kau sekarang bebas, tidak lagi apa? Tidak lagi budak. Kau merdeka hari ini. Aku bahagia. Tapi kau ke Aminah. Tengoklah Aminah, barangkali butuh bantuan. Silakan. Aku seneng gak karu-karuan, senengi Abu Lahab. Seneng. Ini diceritakan, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Nabi, setiap hari Senin Abu Lahab bebas, tidak disiksa oleh Allah, bahkan dapat minuman dari surga. Bahkan dapat minuman.
Tidak disiksa. Berhenti siksa setiap hari Senin. Qila ya Rasulullah, ada sahabat tanya, limadza ya Rasulullah? Bal annahu bajingan. Ya Rasul, kenapa kok masih dijeda setiap Senin, kok dia tidak disiksa, padahal dia bajingan tengek? Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, dia dulu, aku dilahirkan, dia dulu pernah senang dengan maulidku, dengan kelahiranku. Dia dulu pernah senang. Coba Pak, saya baca kitab itu menang Pak, mandek saya baca kitab itu mandek, merenung saya. Iki orang kafir, cuma karena pernah senang sudah bebas dari api neraka. Ndah Nio, ngerti Ndah Nio? Ndah Nio umat Kanjeng Nabi Muhammad koyo awa-awaan ngeten iki, kula jenengan iki sudah menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, sembahyang alhamdulillah tepat waktu, sik seneng Kanjeng Nabi, sik seneng kelahiran Kanjeng Nabi, sik seneng maulidan, sik seneng muludan. Saya kok yakin Pak, insya Allah tidak hanya Senin aja kita bebas. Insya Allah kulon jenengan tidak akan pernah menyentuh yang namanya api neraka. Syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, barokahnya senang. Makanya tanamkan mahabbah dalam hati kita. Yang terakhir, tak ajak renung jenengan. Ada dalam surat Az-Zumar ayat 73. Allah dawuh ngeten. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di situ Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka besok akan digiring menuju surga zumara, secara berombongan. Saya mandek baca kitab, baca Quran itu, tak renungi Pak, iki lek masuk surga pakai rombongan, kira-kira kulon jenengan masuk rombongan yang mana ini? Padahal saat itu ada zumratul a'mal, ada rombongan amal-amal yang bagus yang diterima oleh Allah. Bandingkan dengan kita, sholat telat, jamaah kadang-kadang, tahajud lek tangi, lek kai kunit tok tangi. Waduh jauh. Coba lihat lagi. Yang kedua ada rombongan zumratul ilmi, rombongannya orang-orang yang berilmu, rombongannya para ulama, rombongan para wali, orang-orang soleh yang alim. Coba bandingkan kita mau masuk rombongan itu, jauh rasanya. Waduh. Tapi Pak, jangan kecil hati. Ada yang bikin hati ini tenang. Ada kelompok satu lagi Pak, namanya zumratul mahabbah. Kelompok orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai ulama, mencintai para zuriyah Rasul, mencintai orang-orang yang saleh. Maka barokahnya cinta itulah yang nanti akan menggandeng tangan kita ke surga. Kita mencintai ulama walaupun ilmu kita tidak setinggi ulama. Kita mencintai orang-orang yang soleh, ahli ibadah, walaupun ibadah kita tidak sehebat mereka. Tapi cinta itu, sebab Nabi pernah bilang begini, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka tanamkan dalam hati kita, jadilah pencinta, jangan pembenci.
Sekarang sudah banyak orang-orang pembenci. Jadi kita jangan ikut-ikut. Tanamkan dalam hati kita pencinta. Sebab Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kalau kita cinta Rasul, akan bersama Rasulullah. Cinta ulama, akan bersama ulama. Cinta orang-orang yang alim, amil, mukhlis, kita akan bersama mereka. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo ditiru bersama-sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 kali. Kok diam? Bersama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dibaca 4 kali setiap habis sholat. Apa fadilahnya? Pertama, insya Allah diparingi gampang rezekine. Rezeki niku duduk mek duit tok. Punya istri solihah, punya anak-anak yang soleh solihah, punya jenengan kesehatan lahir batin, itu semua adalah rezeki. Pekerjaan yang enak, yang baik, itu juga rezeki. Yang kedua fadilahnya, insya Allah dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit. Sing aneh-aneh nih loh. Wingi ini wonten tiang, pomnya itu banyak, vilanya di Batu banyak pak, kotitnya berapa, masya Allah, usahanya luar biasa, duitnya masya Allah. Cuma oleh dokter niku sembarang makan dilarang. Terus kaya apa akeh duit? Kelon gak iso. Ya, suruh makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini jari ini, suruh minum ini jari ini kencing pakak. Nggak, tak bisa macam-macam. Untuk apa? Kan sih lebih baik kita masih gak patek banyak duit, opo sih gak melebu? Karena kita sehat, karena kita tidak punya penyakit, karena tidak pernah periksa. Kita yang penting happy, alhamdulillah. Sembarang opo ae sing gak mlebu. Leres nopo leres. Mudah-mudahan yang hadir ini ya Allah panjang umur, murah rezekine, padang dalane jembar. Loh, jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae. Sapa ngomong kuburan Mang? Ojo susu lah. Baiklah, kita akhiri dengan doa. Kita doakan Ananda Rafka mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang soleh, mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, hormat dan ta'zim selamanya kepada kedua orang tuanya, membanggakan kedua orang tuanya, tumbuh besar sehat walafiat, cepat sembuh khitannya, dan mudah-mudahan sukses kayak abahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله جمل Ananda Rafka bin Jani Pranoto. Allahumma jammilhu bisihha wal afiyah was salamah وجملنا من الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس المبارك صحة وعافية ظاهرا وباطنا وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحب الشريف والأمر الرشيد. ونسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموقن لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين. اشفع لنا يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Mekaten para rawuh napa ingkang saged kaula aturaken bilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tata krami ingkang ndadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Kacepot gula namira mun beni silopot anyuna seporang sake bengkong cek sarana sakalangkong seporana buah durian buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.